Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai perkuliahan yang ketiga. Mohon maaf ya, Pak Irwan tadi masuk agak terlambat. Nah, sekarang kita mulai perkuliahan yang ketiga. Ya. Adalah tentang klasifikasi ilmu. Oke. Klasifikasi ilmu menurut ulama salaf, ya, yang kalian insya Allah sudah pada kenal beliau ya, masyhur Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang beliau karang bernama Ihya Ulumuddin, mengklasifikasikan ilmu ke dalam dua kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu tentang cara bagaimana beramal dan melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib bagi kaum muslimin. Contohnya adalah ilmu agama. Ilmu agama itu sudah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, ya, kecuali sedikit ya, bahwa ilmu fardu ain wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah setiap kaum muslim dan muslimah itu wajib mengetahui ilmu tentang agamanya. Bagaimana dia mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mengenal malaikat. Bagaimana kita memahami, mengetahui kitab-kitab Allah. Bagaimana kita mengenal ya dan mentauladani nabi-nabi dan rasul-rasul. Bagaimana kita memahami dan meyakini tentang adanya qada dan qadar, serta bagaimana kita memahami serta meyakini adanya hari kiamat. Itu ilmu yang terutama, ya. Tidak boleh kita tidak paham itu. Jangan sampai kita ahli dalam bidang ilmu yang lain, tetapi kita tidak mengenal Allah Tuhan kita. Belum kita bahas lebih lanjut, kita bahas ilmu yang kedua. Ya. Ilmu yang kedua kita diberi nama ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Kita tidak bisa ya
alhamdulillah ya, kita sudah diasumsikan ya, kaum muslimin sudah semuanya sudah memahami ilmu agama semua. Diasumsikan ya. Walaupun mungkin belum ya. Ya, tanda-tanda belum adalah kadang-kadang tidak yakin akan adanya hari kiamat, misalkan ada yang seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Di kalangan kaum muslimin ada yang masih belum yakin adanya hari kiamat. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang belum yakin tentang adanya qada dan qadar. Di kalangan kaum muslimin masih belum merasa penting untuk melaksanakan ibadah haji. Di kalangan kaum muslim masih ada yang merasa tidak begitu penting melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu berarti ya dia belum melaksanakan ilmu fardu ain tadi ya. Nah, kalau untuk fardu kifayah ya tadi diasumsikan fardu ainnya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk setiap kaum muslimin dan muslimat ya. Lalu ketika berjalannya dunia ya, ternyata kematian manusia di situ karena penyakit, karena bayi lahir, karena virus, karena bakteri banyak sekali. Karena apa? Di negara itu misalkan ya tidak berkembang ilmu kedokteran. Ya, jarang sekali dokter dan jarang sekali yang berminat jadi dokter. Nah, ini kesalahan. Kesalahan ya. Nah, tetapi tetap asumsinya pertama semua kaum muslimin dan muslimah itu semuanya paham tentang ilmu fardu ain. Ya. Kemudian setelah itu maka kita tidak boleh mengesampingkan ilmu-ilmu dunia yang menunjang dalam kehidupan di dunia untuk kemaslahatan dan untuk menunjang kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yaitu contoh ya ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan. Jangan sampai di negara Islam yang taat-taat melaksanakan ajaran Islam, kematiannya tinggi sekali. Kematian anak bayi yang lahir, kematian ibu hamil, kematian ibu melahirkan, tinggi sekali. Hampir misalkan ya, ekstrimnya ya. Hampir setiap 50% ibu melahirkan meninggal. 50% bayi yang dilahirkan meninggal. Naudzubillah min dzalik, itu karena mengesampingkan urusan keilmuan ini ya, keilmuan kedokteran, keilmuan kebidanan, keilmuan keperawatan. Di samping itu ya, juga ilmu tentang bagaimana memproduksi makanan. Ya, itu juga penting bagi kaum muslimin, muslimah, supaya stok untuk bahan makan kaum muslimin itu tersedia dengan mencukupi. Ya, jangan sampai kemudian kaum muslimin di sebuah negara itu orangnya taat-taat, tetapi kelaparan. Karena apa? Karena produksi padinya kurang. Produksi makanan pokok sangat kurang, hanya bisa memasok misalkan ya 50% dari warga negara. Nah, itu juga kesalahan. Bagaimana kita bisa ya membangun negara yang kuat, misalkan negara Islami yang kuat kalau kelaparan ya. Nah, makanya ilmu tentang ini penting ya. Namanya ilmu pertanian. Ya, salah satu yang fardu kifayah, ilmu pertanian harus mencukupi di negara tersebut ahli-ahli pertanian. Ahli-ahli yang juga selain pertanian tadi yang penting adalah ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kebidanan. Ya. Kemudian selain itu ya, kemudian ilmu tentang pengolahan hasil laut juga penting ya. Ilmu pengolahan hasil laut.
Kemudian kita perlu mempertahankan diri. Kaum muslimin di sebuah negara, muslimin dan muslimah di sebuah negara perlu mempertahankan diri, maka perlu ilmu tentang pertahanan negara. Misalkan ya. Bagaimana memproduksi alat-alat pertahanan diri. Ya. Rudal penangkal. Ya, rudal penangkal pesawat penyerang, ya. Negara kita sering diserang misalkan ya, diserang oleh pesawat, kapal dari negara-negara asing, ya. Kadang-kadang maka dijatuhkan bom misalkannya ekstrimnya ya. Maka kita perlu penangkal itu ya, ilmu tentang pertahanan. Nah, pertahanan kaum muslimin yang kuat. Zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ya, melaksanakan pertahanan berkali-kali diserang oleh kaum musyrikin yang berasal dari Mekah. Dimulai dari perang Badar. Ya. Jadi ketika peperangan itu sesungguhnya kaum muslimin itu defensif, tidak pernah menyerang. Ketika Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat di Madinah, 10 tahun di Madinah, setelah hijrah, peperangan yang dilakukan kaum muslimin itu sifatnya defensif semua, mempertahankan diri. Dari perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud semuanya adalah defensif. Tidak pernah Rasulullah menyuruh menyerang, ya. Semuanya defensif, ya. Sehingga berkaca dari sejarah masa lalu Rasulullah, maka ilmu tentang pertahanan itu fardu kifayah. Ya. Nah, itu gambarannya ya. Anda ya menempuh jurusan teknik industri. Teknik industri ya. Nah, dalam hal ini insya Allah ya termasuk ilmu fardu kifayah. Teknik industri termasuk ilmu fardu kifayah. Dengan Anda mendirikan industri, industri kecil, industri menengah, industri besar, maka Anda bisa mempekerjakan para karyawan, ya, bisa mempekerjakan para karyawan, 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang karyawan Anda, 20 orang, 20 orang pulang, ya, setiap kerja akhir bulan, terima gaji dalam amplop, wajahnya berbinar-binar, ya, sudah membayangkan mau bertemu istri anak di rumah, ya, para pekerja Anda. Sampai di rumah disambut istri sama anak di depan pintu ya. Dipeluk. Ini dikasihkan gajinya kepada istri, alhamdulillah. Berterima kasih semua karyawan kepada Anda ya. Nah, itu ya bahagianya Anda mengelola mendirikan perusahaan, mempekerjakan para karyawan. Karyawan-karyawan itu bahagia, berterima kasih pada Anda ya. Dan dia di rumah punya keluarga, istri dan anak. Dan mereka juga berterima kasih kepada Anda. Ya, itu ilmu teknik industri ya. Baik, kita melanjutkan kembali lagi kepada ilmu fardu ain tadi ya. Nah, jadi ilmu fardu ain ya, itu supaya kita menjalankan agama kita secara baik dan proporsional ya. Satu ya, benar-benar meyakini rukun iman yang ada 6 tadi. Ya. Dengan ilmu fardu ain kita memahami, mengenal, dan meyakini adanya Allah. Dengan ilmu fardu ain, agama kita mengenal dan meyakini ada para malaikat. Ya, ilmu fardu ain, ilmu agama kita mengenal, memahami ya, tentang kitab-kitab Allah. Dengan ilmu fardu ain kita mengenal, memahami, mentauladani para nabi dan para rasul. Dengan ilmu fardu ain kita mengenal dan meyakini, memahami, meyakini tentang adanya qada dan qadar. Dengan ilmu fardu ain kita mengenal, memahami dan meyakini adanya hari kiamat.
Dengan ilmu fardu ain kita mengenal, memahami dan mendirikan sholat. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Semuanya tahu bacaannya, gerakannya, dan paham artinya. Dengan ilmu fardu ain kita memahami dan menjalankan ya, zakat, ya, berzakat. Dengan ilmu fardu ain kita memahami dan menjalankan puasa Ramadan. Dengan ilmu fardu ain kita memahami dan melakukan ibadah haji. Jadi ilmu fardu ain digunakan untuk apa? Untuk meyakini keyakinan yang 6 tadi, yaitu rukun iman, dan melaksanakan Islam yang terdiri dari 5 pondasi. Bersyahadat, mendirikan sholat, berzakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji. Serta dengan ilmu agama, terakhir ya, kita memahami dan melakukan ketakwaan kepada Allah. Itu berarti ilmu agama bisa mewujudkan kita menjadi pondasi kita untuk menjadi kaum muslimin yang benar-benar beriman dan menjalankan Islam, serta terakhir adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi iman ada 6, Islam ada 5. Islam yang nomor 1 bersyahadat itu isinya adalah sebenarnya tidak hanya meyakini Allah dan Rasulullah, tapi di dalamnya juga meyakini 4 yang lain, yaitu para malaikat, kitab-kitab Allah, qada dan qadar, serta hari kiamat. Ya, ditambah 4 yang lain rukun Islam, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian berhaji. Ya. Plus ya, menjauhi apa-apa yang Allah melarangnya, yang dinamakan adalah takwa. Ya. Takwa adalah menjauhi, takut kepada Allah sehingga kita menjauhi apa-apa yang Allah melarangnya. Ya. Itu ya. Kalau iman dan Islam itu adalah melakukan amal. Dan tetap melakukan amal dalam cobaan. Itu namanya iman dan Islam. Melakukan amal sebaik-baiknya, melakukan ibadah dan amal sebanyak-banyaknya, dan tetap melakukannya dalam kondisi kita diuji sama Allah. Ya. Kita beriman kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian berzakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji, kita lakukan dan tetap kita lakukan pada saat kita diuji. Itu namanya iman dan Islam. Kemudian ditambah, disempurnakan dengan kita tidak melakukan apa-apa yang Allah larang karena takut kepada Allah. Namanya takwa. Ya. Nah, takwa itu jadi kalau iman dan Islam dalam ilmu teknik industri ya, itu namanya bisa disamakan ya dengan efektivitas. Kalau takwa itu disamakan dengan, kalau menurut Pak Irwan ya, istilah Pak Irwan ini adalah efisiensi. Kalau melaksanakan iman, Islam, dan juga melaksanakan ketakwaan, maka kita melakukan namanya produktivitas. Ya. Kalau rumusnya adalah output dibagi input, ya, meningkatkan output itu namanya iman dan Islam. Ya, meningkatkan amal ibadah itu namanya iman dan Islam. Mengurangi input namanya melaksanakan outputnya sama, ya, outputnya sama, amal dan ibadahnya sama, dosanya dikurangi, inputnya dikurangi, itu namanya ketakwaan atau efisiensi.
Sementara kalau dua-duanya outputnya dinaikkan, ya, outputnya dinaikkan, atau amal ibadahnya dinaikkan, berarti meningkat efektivitasnya. Di saat yang bersamaan, dosa-dosa kita dikurangi. Ya, di tahun lalu kita melakukan dosa-dosa ini, di tahun ini tidak. Itu berarti kita melakukan efisiensi. Ya. Dengan melakukan efektivitas sekalian efisiensi, namanya kita melakukan produktivitas. Itu ya konsep menurut Pak Irwan ya tentang iman, Islam, dan ketakwaan. Gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir perkuliahan. Sebelum kita tutup, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, maka Pak Irwan tutup ya dengan membaca doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. ya.